Pada akhir dari bulan November ini, semua warga kerajaan tetap pertahankan ketekunanmu. Sebab menanti itu tidak mudah ya. Sabar menanti, pertama-tama kita harus tahu bahwa yang berjanji itu tidak sembarangan. Dia berjanji, dia pasti menepati. Dalam hal ini Tuhan melalui hambanya itu Samuel. Kita melihat apa yang terjadi pada Saul, bagaimana he lost his kingdom. Dia kehilangan kerajaan, sama seperti Adam. Adam bukan kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kerajaan. Bahkan budaya kerajaan. Di dalam 1 Samuel 13 ada satu kisah di mana ketika tentara Filistin datang dengan masif sekali. Yaitu dikatakan 3.000 chariot, kereta perang. 6.000 pasukan berkuda dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Maka Israel ketakutan. Ada yang lari ke liang batu, ada yang lari kemana-mana dan terserak-serak. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami seperti itu. Banyak gembala-gembala yang menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Mereka melihat ada jemaat yang pindah dan sebagainya. Itu membuat mereka ketakutan. Tetapi kita harus tahu pada perjanjian lama, urapan raja dengan urapan imam itu ataupun nabi berbeda. Dan Samuel menetapkan 7 days. Kita tahu Tuhan itu bekerja dengan pattern ya. Kita sedang ada hari ke-6. Satu hari Tuhan 1000 tahun. Hari ke-6. Perhitungan tahun Ibrani 5786 tahun ini. Ya, kita memasuki tahun ke-7 di mana hari ke-7 itu adalah 1000 tahun Kristus memerintah di bumi ini. Sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Dan saat itu dia mengambil keputusan yang bodoh. Sebab dikatakan dia menunggu 7 hari belum datang. Baru dia mempersembahkan korban yang dilarang bagi seorang imam. Jangan lupa, Raja Uzia itu terkena kusta ketika dia memperbarangkan baik. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel berkata, bodoh sekali perbuatanmu. Sangat bodoh perbuatanmu itu. Sebab Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Murid-murid tanya pada Yesus, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu tahu tentang waktu dan saat, Kronos dan Kairos yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak menantikan Tuhan, sudahlah jangan mereka-reka kapan Tuhan datang. Dia bilang tahun 2033, ada yang tetapi mari kita menantikan Tuhan dengan setia. Percaya janjinya, yang penting dia pasti datang. Ready or not, Jesus is coming. Sering kita dengar itu. Apa kita hidup seperti itu? Atau kita mau menolong Tuhan? Ketika melihat terserak-serak, dia jawab kepada Samuel. Sebab pikirku. Dia berkata, sebab aku melihat. Hati-hati. Iblis itu memanipulasi pikiran kita. Bagaimana Pak Arifin? Tidak usah ditunggu lagi. Dia punya anak dari wanita lain. Misalnya begitu. Tetapi kalau kita setia menanti, kita cuma perlu ketekunan. Mari saudara, nanti terima perjamuan kudus ataupun saudara berdoa. Minta satu saja, hipomone, ketekunan, kegigihan. Menantikan janji Tuhan. Supaya tidak mengalami seperti yaitu Raja Saul. You lost your kingdom. Tuhan memberikan kepada yang lebih berkenan padanya. Bagaimana berkenan pada Tuhan? Baru-baru saya mendengar pernyataan Ibu Shirley Juanda. Saya tidak mencoba untuk mengerti, saya cuma mau percaya. Kalau saya mencoba mengerti, sudah hidup dengan panca indera, jangan hidup dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan kamu berkemenangan, maju tak gentar, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Masih kurang semangat apa Bapak Ibu kedinginan? Sekali lagi shalom. Ini kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kabar kita tetap luar biasa. Apapun musim kehidupan kita, katakan Yesus kita luar biasa. Amin. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita dalam doa. Haleluya. Bapak terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, otoritas-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai
Dan kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Yalah Tuhan, setiap hati yang hadir pada pagi hari ini, hati yang rindu dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Jesus.
benar. Amin. Haleluya. Thank you, Gunung batuku dan kau, kota bentekku tak ada ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak ada ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Tak putus selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, Haleluya. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Thank you, Jesus. Gunung batuku dan kau, kota bentekku tak ada ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak ada ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Tak putus selamanya, janjimu haleluya. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Kau menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terdengar, Bapak Ibu harus bergerak ya. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan turun atas saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Puji dan syukurku kuraikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah
Kurangkan bagimu kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kau suka cintaku, bersukanalah. Mari kita Tuhan, kekuatan dari Bapa, aman di dalam roh Tuhan, menari bagimu, Yesus kau suka cintaku, mulia namamu, oh Yesus. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kau masukkan cintaku, bersukanalah. Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Ku menari bagimu, Yesus kau suka cintaku, mulia namamu. Oh, bersukanalah, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Ku menari bagimu, Yesus kau suka cintaku, mulia namamu. Kau suka cintaku, mulia namamu, oh Yesusku. Suka cintaku, Yesusku. Suka cintaku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di sini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, selamat datang, welcome. Ya, kami bersuka cita menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah dengan kami. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui amplop persembahan yang dapat dari Asda, atau bisa scan dengan kode QR yang berada di belakang bangku Bapak Ibu semua, maupun ada yang dari wilayah. Dan untuk persembahan nanti yang memakai amplop persembahan bisa diberikan bagi yang berada di sebelah kanan saya. Persembahan akan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di sebelah kanan. Kalau yang berada di sebelah kiri saya ini silakan memasukkan ke tengah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat, kasih, dan rahmat-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami ya Bapak. Selalu baru dan selalu tak terduga Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, Allah yang peduli dalam hidup kami ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita ya Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan ya Tuhan. Dan persembahan ini juga boleh dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menyebarluaskan firman dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin diagungkan, nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam usaha maupun setiap hal yang mereka kerjakan boleh berhasil, boleh beruntung, dan boleh berlimpah berkat, sehingga nama-Mu juga semakin ditinggikan ya Tuhan. Kini kami siap Tuhan untuk menabur ya Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya agar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk mengumpulkan persembahan. Terima kasih. Di dada imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari senang sama bangkit berdiri. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
selalu ada dalam setiap musim kami. Apapun itu, tapi kami mensyukuri kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang kami bisa lalui. Semua yang di luar tidak mulus, tapi kehadiran-Mu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah sempurna. Terima kasih untuk semua yang menguatkan kami. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk orang-orang di rumah kami, keluarga kami. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin. Dan hari ini pun kami ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara tubuh Kristus, orang-orang yang kami bisa saling menguatkan. Dan kami ada di sini Tuhan, untuk kami menerima apa yang tidak mungkin dunia berikan bagi kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab firman ini adalah Tuhan sendiri berbicara. Kami membuka hati kami untuk membiarkan firman-Mu yang berbicara lebih daripada apa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim worship. Boleh kasih tepuk tangan buat semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya pertama kali ada di Tenggarong, tapi sebenarnya di Samarinda 2017 sebenarnya saya sudah ada. Ini kali kedua saya datang di Samarinda, dan kali pertama ada di tempat yang luar biasa di sini. Terima kasih Pastor Herman untuk sambutannya dan keluarga. Saya sangat terkesan waktu saya dapat undangan. Saya tidak tahu kalau misalnya mesti datang di tempat ini yang pertama. Ini hari pertama ya, saudara suka cita enggak? Semangat. Dan saya dulu selama di Ambon, saudara-saudara, saya mulai ini di menyerahkan diri untuk melayani full time di Ambon itu dari tahun 98, bulan November tahun 98. Nah itu artinya 27 tahun yang lalu. Dan kemudian tahun 99 kita ngalamin tragedi ya, konflik sosial yang panjang itu sampai 2004 baru selesai. Dan di tahun 2015 gedung tempat kita beribadah itu terbakar. Saudara pernah dengar beritanya. Dan itu membuat kami harus beribadah di mall, di convention hall, di salah satu mall di Ambon. Mall di Ambon, jangan membayangkan mall-mall yang di Samarinda jauh lebih besar. Jadi bisa di situ untuk kita sekitar 1000-an seat bisa masuk. Dan akhirnya di tahun 2016 itu kami membeli tanah di atas bukit. Saudara tahu betapa waktu saya lihat Rock Hill itu, saya langsung ingat perjalanan dari 2016 waktu mulai membangun di atas bukit. Dan sekarang puji Tuhan gedungnya sudah mulai berdiri dan sudah bisa digunakan, bisa menampung 3.000 orang, 3.000 seat. Dan perjalanan ke atas itu jalannya cukup sempit, tapi tadi saya baru cerita ke Pastor Herman, kita butuh 30 orang untuk di parkiran untuk mengarahkan traffic itu dari sekitar 600 meter dari bawah itu sampai ke atas. Dan tiap hari Minggu mereka mesti bertugas. Dan saya bersyukur tadi dalam perjalanan saya cukup terharu. Saya merasa bahwa ini bagian yang dekat, kayak Tuhan ingatkan saya akan hari-hari waktu-waktu di mana kita excited. Dan tadi waktu di mobil Pak Herman kemudian telepon soal parkiran, saya atur itu Pak. Benar-benar. Jadi waktu kita mulai perpindahan itu, satu hal yang jadi tantangan itu adalah parkiran. Dan kami ngatur itu sampai akhirnya dari parkiran itu malah itu jadi berkat buat orang lain. Jadi sebuah kesaksian bahwa orang itu bukan disambut Asia bukan cuma depan pintu gereja, tapi dari ujung jalan pun sudah disambut. Oke, baik, saudara-saudara, saya sekali lagi kalau bagi yang baru pernah dengar saya Riz Maulani. Saya punya 4 orang anak, 2 diantaranya sudah selesai kuliah, dan yang nomor 3 masih di semester 5, nomor 4-nya anak ajaib baru kelas 6 SD. Dan semua pada tanya, emang kamu umur berapa sih? Gitu. Saya mau bilang 30 salah ya. Tapi sekarang saya 54 tahun, saudara. Jadi terima kasih untuk saudara yang kurang setuju, tapi ya
Ya, oke, baik. Saya beri judul apa yang saya mau share buat saudara ini adalah ketekunan untuk bergerak maju. Saya berusaha untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di saya waktu saya mulai berdoa untuk saudara-saudara semua yang di sini, Pastor Herman dan semua saudara para pemimpin dan semua jemaat di sini. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pertama kalinya itu bisa ikut fun run, ya, karena saya di Surabaya ikut fun run itu, dan 5 kilo sih sebenarnya. Cuman satu yang menarik, dalam kan kami sekitar 30 orang, grup itu sekitar 30 orang. Ternyata bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tahan bersama-sama sampai selesai, sampai di garis finish. Jadi pertama kalinya saya dapat medali, ya. Tapi yang membuat saya mendapatkan satu insight yang luar biasa adalah bahwa kami sebenarnya ada teman-teman yang udah bisa lebih cepat nyampe, tapi karena ada teman kami yang nggak bisa cepat, kita akhirnya mesti pelan-pelan. Dan kita tunggu, akhirnya satu, kita nyanyi. Iya, nyanyi dari semua lagu, dari lagu-lagu bangsaan sampai lagu potong bebe angsa pun kita nyanyi semua. Cuma saya protes karena mereka nggak bilang sorong, mereka bilang serong. Serong ke kiri, serong ke kanan. Saya bilang, saya ini orang timur. Jadi saya tahu itu bukan sorong, serong. Bukan serong maksudnya, sorong. Kebalik. Oke, tapi intinya kita bisa ada di situ, kita tahan. Nah, semua orang itu mau tahan bersama sampai di garis finish. Ada yang mau pengen tahu. If you want to go fast, just go alone. But if you want to go far, let's go together. Kalau mau cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, mari kita jalan sama-sama. Nah, saudara-saudara, ada banyak kali kita tuh terhalang. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan terhalang karena kita menyerah dengan keadaan di sekitar kita. Saudaraku, ada 3 hal, saya mencatat 3 hal untuk kita bisa bergerak maju. Yang pertama adalah tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Yang kedua, tujukan pandangan, perhatian, fokus kita cuma pada Yesus. Dan yang ketiga adalah apapun yang jadi motivasi, dorongan yang ada dalam kita, semangat, kekuatan, cuma ada dalam Yesus. Mari kita lihat mulai dari yang pertama, saudara. Tanggalkan beban dan dosa. Saudaraku, beban bukan tentang apa yang akan kita hadapi di depan. Ya. Kalau saudara sekarang melihat ada peluang-peluang, yang peluang bisnis, kondisi ekonomi, politik, semua yang tidak menjanjikan apa-apa, beban kita bukan ada di situ. Beban kita sebenarnya ada pada apa yang tidak terselesaikan di masa lalu. Bukankah kita terbeban dengan hal-hal kewajiban-kewajiban yang mesti kita selesaikan? Utang yang kita belum bisa bayar, misalnya. Ada hal-hal yang tertunda. Begitu juga dengan hubungan-hubungan. Ada hal yang kita belum selesai. Kita belum selesaikan itu di masa lalu dan sampai hari ini itu masih jadi beban. Kadang waktu saudara tidur nggak bisa tenang. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita ingat di masa lalu yang mestinya itu diselesaikan. Satu hal, saudara. Satu hal. Ingat baik-baik. Iblis membangun kerajaannya di tengah konflik yang tidak diselesaikan. Why?
begitu ada hal yang tidak diselesaikan soal hubungan, di saat itulah mulai terjadi asumsi demi asumsi, curiga demi curiga. Saya pikir kalau semua yang sudah menikah pasti tahu ini banget. Gap is the place of conflict. Jangan pernah ada gap. Karena begitu ada gap, waktu kita diam-diaman, mulai muncul asumsi. Asumsi itu tidak enak, saudara. Asumsi itu tidak enak. Kalau misalnya saudara punya masalah dengan seorang, saudara nggak pernah buat itu jadi clear, ya. Setiap kali ketemu dengan dia serba salah. Kalau dia tidak senyum, kita bilang sombong. Kalau dia senyum, kita bilang licik. Jadi mesti gimana? That's it. Itu jahatnya asumsi. Dan asumsi itu adalah sesuatu yang sebenarnya asumsi itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kita udah pastikan bahwa itu benar. Banyak orang takut dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak terjadi. Tapi di tengah-tengah itulah iblis mulai taruh. Nah, tuh kan dia dulu dia masih sama-sama dengan kamu. Sekarang dia sudah nggak mau lagi. Disitulah dia mulai menaruh kerajaannya, dia mulai taruh pengaruhnya. Itu yang mencerai-beraikan kita. Sahabat baik, temenan baik. Saya dari masih mahasiswa dulu, kita punya teman-teman banyak. Jadi saya lihat dari senior-senior saya yang sekarang ya, kebanyakan dari mereka sudah jadi pembesar-pembesar di bangsa ini, saudara. Tapi saya ingat dulu kita pas zaman kuliah itu jalan bareng, nakal semuanya bareng. Tapi begitu pas urusan politik langsung berbeda. Tapi sekali lagi kepentingannya adalah mari kita lihat yang kita mau lihat di sini adalah kerajaan Kristus. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 4 sampai ayat ke-10. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bukankah kita dalam the year of preparation? Kita sedang menantikan kedatangan Dia. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu dia bilang, matikanlah, mortify dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Oke, saudara-saudaraku, tadi dikatakan begini, tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi. Sebagai pelari atau orang yang mengikut lomba, pasti saudara mau pakai baju dan apapun itu yang bawaan kita itu jangan berat, karena itu jadi beban. Kita nggak bisa jalan, ya. Tapi kemarin itu saya lihat ada yang bawa tape, ada yang bawa apa tuh, speaker malah gitu, karena memang fun run gitu. Tapi kalau dalam perlombaan sebenarnya kita mau ringkas apapun itu. Nah, beban itu yang saya, beban itu membuat kita nggak bisa bergerak maju. Beban itu yang seperti apa? Kenapa di dalam Kolose 3, 4 sampai 10 itu dikatakan begini, ada dua. Yang pertama di ayat yang kelima, tadi dikatakan matikanlah. Ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan yang ayat yang ke-8, tapi sekarang buanglah, ya. Ayat dibilang buanglah semuanya itu. Nah, saudara, kata apotithemi. Apotithemi itu adalah kata yang tadi buanglah. Artinya lepasin, tanggalkan, gitu. Jadi buang itu bukan kayak kita lagi buang satu, maaf, saya kasih contoh. Bukan seperti itu. Sebenarnya yang dimaksud di situ, ya, apotithemi yang dimaksud di sini adalah bahwa apa yang tadi buang, marah,
geram, kejahatan, fitnah. Ayat 9 bilang, kamu jangan lagi saling mendustai kamu. Jadi orang melihatnya sama seperti ini, saudara. Ya. Baju lama kita, ya, kehidupan lama kita adalah kehidupan lama yang seperti ini. Ya, ya kalau saudara lihat, kayak saudara lihat Riz yang kayak begini, wah, dia ini suka ngomongin orang. Dia ini pemarah, apa-apa sedikit baperan, sedikit tersinggung, sedikit marah. Oh, yang ini nih nggak pernah minjem tapi lupa kembaliin nih. Oh, dianya begitu. Nah, terus wah yang dia ini nih suka banget nih kata-kata kotor itu sering keluar dari mulutnya. By the way, saya dulu orang. Dan itu adalah sesuatu yang orang bisa lihat. Nah, yang dibilang begini, buanglah atau tanggalkanlah adalah bahwa baju ini mesti dibuka, saudara. Kita bertobat, kita sudah nggak lagi di situ, kita nggak ada lagi geram, kita nggak ada lagi marah, kita nggak lagi dendam, kita nggak lagi balas membalas, kita nggak lagi kata-kata kotor, kita nggak lagi kata-kata kutuk, sumpah dan sebagainya. Itu kita tanggalkan. Ada banyak orang masih tetap jadi orang Kristen. Kita mau ada di dalam pelayanan, tapi kita nggak mau tanggalin yang ini. Tapi sebenarnya dibilang ini, kalau kamu mau lihat, ya ayat 9, jangan kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita ada dalam pelayanan, kita beribadah, tapi masih pakai baju yang lama. Tapi yang Tuhan mau, buanglah itu, tanggalkan itu. Yang ini mesti ditaruh. Dan ayat yang berikut dikatakan begini, dan telah mengenakan manusia baru. Ini manusia baru sekarang. Orang lihat Riz yang sekarang sudah nggak lagi maki-maki. Riz yang sekarang kalau janji dia tepati. Riz yang sekarang kalau ada apa-apa cepat mengampuni. Lebih keren kan? Mestinya itu kita di dalam Kristus. Jadi, saya tahu saudara Tuhan akan bawa saudara untuk bergerak maju. Bukan cuma punya gedung yang baru, tapi manusia di dalam saudara menjadi baru. Saudara melihat dengan cara yang berbeda. Dimulai dengan keputusan, tanggalkan ya. Dan orang akan melihat sesuatu yang baru dari saudara. Orang akan kemudian melihat bahwa manusia baru yang terus diperbarui, ya, menurut gambar Khaliknya, penciptanya. Kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ketika orang berhubungan dengan kita, orang melihat Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia melihat pengampunan, dia melihat penerimaan. Di mana-mana saya ditolak, tapi di orang kenapa saya diterima? Saya lihat Kristus di dalam kami. Dan manusia baru itu akan terus diperbarui. Tapi itu tadi, tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi. Bisa jadi hari ini saudara tuh nggak kekurangan semangat sebenarnya, saudara punya kemauan, tapi cuma terlalu banyak beban yang ada di masa lalu yang nggak pernah diselesaikan. Kita nggak pernah mau tanggalkan itu, kita nggak mau selesai dengan dendam kita. Kita nggak mau selesaikan dengan apa yang sebenarnya Tuhan suruh, let it go, let it go. Yang kedua, tujukan pandangan, perhatian, fokus hanya pada Yesus. Tahukah saudara? Tahukah saudara? Ada banyak orang sulit keluar dari terlukanya dia, kecewa, rasa gagal, bukan karena intensitas masalah. Maksudnya begini, oh ada Tuhan tahu beratnya yang saya hadapi. Bung, kamu nggak rasa apa yang saya hadapi. Betul, saya tahu itu berat. Ada orang yang katakan bahwa ini terlalu dalam. Apa yang terjadi dengan saya ini terparah banget. No, saya nggak percaya itu, saudara. Ada yang lebih lagi dari itu.
Saudara belum sampai mengucurkan darah. Belum sampai dihina, diperlakukan secara biadab seperti apa yang Yesus hadapi. Kesalahan kita adalah kita memilih model yang salah. Kita taruh itu kepada orang-orang, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang berhasil, orang-orang yang kita lihat, wah dia kalau khotbah kita bisa tersihir. Dan kemudian kita pikir bahwa ini, orang ini kayaknya. Dan kita mulai lihat bahwa dia sebagai model. Tapi kemudian kenapa dia cerai? Kenapa dia terlibat dengan keuangan? Kenapa dia kemudian terlibat dengan itu, ini, dan sebagainya? Karena kita menaruh model itu kepada orang-orang yang kita anggap itu oke, super. No, Yesus nggak bisa digantikan dengan yang lain. Model kita yang sempurna cuma dia. Nggak ada yang lain. Ayatnya tadi dengan jelas mengatakan begini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika saudara jadikan orang lain atau siapapun itu sebagai model, saudara rugi karena kehilangan satu kesempurnaan. Satu gambaran yang sangat sempurna, yang dia selalu ada. Ya, ketika orang pun, mentor saya ngomong begini, hey Riz, kamu tahu? Ketika semua orang bahkan meninggalkan kamu tetap nggak sendiri. Because God is somebody. Tuhan itu seseorang. Dan dia janji, dia sekali-kali, dia bilang, aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. So, itu janji Tuhan. Itu sebabnya waktu kita jadikan dia, waktu fokus kita, pandangan kita, apapun yang saudara lagi, mau di rumah tangga saudara, mau di dalam pelayanan, mau dalam pekerjaan, waktu fokus kita, pandangan kita cuma tertuju kepada Yesus, kekuatan saudara tidak pernah selesai. Karena kita bersandar pada bukan pada kekuatan kita, tapi kita bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa ini bedanya orang yang punya pengharapan dan cuma yang punya ekspektasi. Waktu kita punya ekspektasi, kita mengandalkan pada itu satu kemungkinan. Karena kita punya ekspektasi, bisa ya, bisa tidak. Beda dengan pengharapan. Hope, itu pasti. Nah di dalam ekspektasi kita mengandalkan pada satu kekuatan manusia. Di dalam pengharapan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Waktu ekspektasi kita punya hitung-hitungan secara manusia. Tapi di dalam pengharapan, kita menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya, orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan kecewa. Hasil. Saudara, pertama tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Yang kedua, tujukan pandangan, perhatian, fokus cuma pada Yesus. Jangan ada yang lain. Karena dia, kalaupun saudara berani mengabaikan kehinaan, dan tetap tekun melewati berbagai proses hidup. Dihina itu biasa. Saya tadi cerita sama Pak Herman dengan istri waktu di mobil. Saya dulu pernah diolok-olok. Waktu gedung itu terbakar, saya pernah dengar ada yang ngomong tentang saya. Model kayak begini kalau pemimpin kayak kamu, sampai ayam tumbuh gigi katanya. Gedung ini nggak akan jadi. Masalahnya saudara, dalam 3 bulan ayam tumbuh gigi. Karena kita belajar, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita, ya kita bisa apa? Tapi kalau saudara dihina karena satu kebenaran, kalau dalam perjalanan saudara dianggap bodoh, apa-apa. Karena apa? Tuhan bisa pakai apa yang dianggap bodoh bagi dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Banggalah dengan Yesus. Yang ketiga, saudara, saya nggak mau lama, tapi motivasi, semangat, kekuatan kita harusnya cuma ada di dalam Yesus. Ayat yang ketiga tadi bilang, ingatlah selalu akan Dia.
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, ingat ini baik-baik. Orang yang bergerak dalam kasih karunia akan berjalan bersama dengan rasa aman, bukan rasa gagal. Karena kita geraknya itu dengan kasih karunia. Saya mau cerita, saudara. Saya dalam anugerah Tuhan, ketika anak saya dapat beasiswa waktu kuliah, dan dapat beasiswanya itu dengan ada satu persyaratan yang nggak perlu mereka penuhi. Ya, kan di yang kuliah pasti tahu kalau persyaratan beasiswa itu mesti ada surat keterangan tidak mampu. Dan saya bilang, kamu nggak bisa kasih itu karena bapak masih bisa biayain kamu. Oke. Dan ternyata 2 anak saya tanpa ada surat keterangan itu bisa mendapatkan beasiswa. Jadi anak saya yang pertama sudah selesai, anak saya yang kedua dapat beasiswa penuh juga di salah satu universitas yang cukup mahal di Jakarta, tapi dia dapat beasiswa penuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus biayai semuanya, sudah selesai. Terus anak saya yang ketiga, yang semester 5 sekarang, tiba-tiba kemarin ini dia berprestasi bagus banget, saudara. Dari nilai dia kemarin itu cuma 1 yang A-, yang lainnya semuanya A. Dan singkat cerita, dia waktu dapat beasiswa, tiba-tiba ada sesuatu, ya ada satu hal yang membuat dia jadi ragu, kira-kira dia bisa tetap dapat beasiswa nggak? Karena ada persoalan orang lain yang kemudian menyeret nama dia di media sosial, dan itu kan jadi bagian penilaian. Nah, disitulah saya ngomong sama anak saya, kamu ingat, kamu dapat beasiswa dari mana? Kamu pintar? Enggak sih, Pak. Kita kan yakin bahwa itu dari Tuhan. Kalau dia udah berikan kasih karunia. Kamu tahu deh, saya ngomongin saya ingat, kasih karunia. Kalau kamu berikan kasih karunia, kamu nggak bisa berjalan dengan rasa ketakutan. Karena ketakutan itu kamu mengandalkan manusia. Tapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, ada rasa aman. Kalaupun beasiswamu diambil, pasti Tuhan yang akan mikir bagaimana caranya supaya kamu tetap dapatin. Karena dia udah kasih buat kamu. Dia mulai senyum. Tapi namanya dia mikir, dia ketakutan. Saudaraku, di dalam perjalanan kita, kalau gereja ini lewat pemimpin saudara sudah mendapat banyak anugerah kasih karunia. So jadi kalau ada gangguan-gangguan yang datang menebarkan rasa takut, percayalah, orang yang berjalan dalam kasih karunia akan berjalan bersama dengan rasa aman, bukan rasa gagal. Itulah penyembahan kita. What is worship? Worship itu apa sih? Love express. Kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Waktu tadi kita nyanyi di sini sama-sama, kita sedang mengekspresikan emosi kita, mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Tapi waktu saudara mempercayai Tuhan di luar sana, tetap aman dengan Dia, itu juga worship. Saudara sedang mengekspresikan kasih dalam bentuk ketaatan. Banyak orang selesai di hari Minggu dia lupa menyembah Tuhan dalam hari-harinya dia. Tapi saya mau jadi penyembah-penyembah, mau jadi penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan cuma nyanyi. Saudara, Paulus pernah mengalami satu kesukaran yang serius. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada dia. Waktu dia bilang, sudah 3 kali saya berseru supaya utusan iblis itu undur daripada ini. Tetapi jawab Tuhan kepada 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu. My grace is sufficient. Sebab justru dalam kelemahanlah, dalam kelemahanlah, dalam suffering, dalam apa yang dalam hal yang sukarlah, kuasaku menjadi sempurna. Apa yang dia bilang? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang dia katakan. Ya. Karena itu, lihat orang yang bertekun, orang yang ada dalam perseverance untuk terus moving forward. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, nggak semua orang tuh mau rela loh. Ada yang rela tapi Tuhan jangan terlalu lama dong.
Ya, saya kadang-kadang waktu saya diskusi ada beberapa senior saya waktu itu ngumpul, saya bilang tenang Pak, tenang aja. Tuhan pada waktunya pasti Tuhan akan bukakan semuanya. Ada om-om mantan wali kota. Iya, tapi kalau boleh Tuhan buat itu cepat-cepat dong. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, aku kuat. Tahukah saudara, suffering will produce grace. Jangan cepat-cepat tengking kesukaran. Dalam kesukaranlah saudara mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Minggu-minggu berikutnya mungkin gembala saudara akan menceritakan betapa satu persatu di dalam suffering Tuhan sudah menyatakan kasih karunia. Itulah kesaksian kita. Kita nggak harus terkenal, tapi waktu kita share akan kebaikan Tuhan, saudara menjadi penginjil yang harus canggih. Saudara nggak harus punya medsos dan sebagainya, itu tenang saudara. Tapi waktu apapun yang kita ceritakan dari tempat ini yang mungkin hari ini masih kecil, tapi apa yang hidup itu nggak bisa dihentikan oleh apapun. Penganiayaan, penderitaan apapun tidak akan bisa menghentikan saudara selama kita bergerak, berjalan bersama dengan Dia. Bolehkah saya undang para musisi ada di sini? Ambil waktu sebentar saudara, tundukkan kepala saudara, renungkan perjalanan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara merenungkan perjalanan saudara bersama dengan Tuhan, mari kita ingat masing-masing diri kita sendiri. Saya percaya bahwa saat ini saudara bukan kekurangan tekad, kemauan, dan jangan merasa lelah dan gagal. Tapi bisa jadi kita perlu mesti lebih jujur dengan apa yang sedang terjadi dengan kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, dan mari tujukan pandangan perhatian cuma pada Yesus. Apa yang menghalangi kita melihat Dia? Mungkin itu ada satu ekspektasi, mungkin itu ada satu pikiran yang mungkin saudara sedang mencoba untuk pakai kekuatanmu sendiri, tapi mari hanya dengan Yesus. Dan pikirkanlah bahwa kekuatan kita tidak ada dari tempat lain, hanya di dalam Yesus. Dengarkan pujian ini sebentar, saudara. Kalau saudara setuju, kita akan menyanyikan bersama-sama. Di jiwaku, keterangan di hatiku, ada dalam hadiratmu menyembah. Tersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Beginimu seumur hidup.
waktu kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus. Mari kita biarkan Roh Tuhan yang menyelidiki semua motivasi kita, untuk dia melihat bagian-bagian yang harusnya kita lepaskan dan tanggalkan. Tuhan ingin anak-anaknya hidup sehat. Tuhan ingin gerejanya sehat. Tuhan ingin saudara berdiri dengan hati yang murni melayani Dia, juga di dalam melayani keluarga. Dalam apa yang saudara alami hari-hari, berdiri sebagai orang-orang yang sembuh, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tahu bahwa saudara dipanggil untuk maksud Tuhan. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Biarkan Kristus Yesus menyelesaikan segala sesuatu di dalam darah-Nya. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Oleh darah-Nya kita ditebus, dikuduskan, supaya kita terus dibaharui. Mari dari hatimu saudaraku, berbicaralah kepada Dia, biar Tuhan dengar apa yang menjadi keputusan-Mu. Saya berdoa untuk setiap saudara-saudara hari ini Tuhan. Waktu kami mendengarkan suara, waktu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau diamkan semua suara yang lain, yang datang dari masa lalu bahkan, yang datang dari suara sekitar kami, yang datang dari perkataan-Mu. Hari ini kami memilih mempercayai perkataan-Mu Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada anak-anak. Ini waktunya Tuhan kami membiarkan hati kami Tuhan untuk hanya cinta kasih Tuhan. Hanya tangan-Mu yang berkuasa yang menjamahnya Tuhan. Kami serahkan penuh Tuhan Yesus. Ada yang kami sembunyikan, kami membiarkan Tuhan. Kami biarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang tidak untuk Tuhan, sampai ke akar-akarnya kami cabut hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami mau biarkan bahwa di dalam kami, kehidupan kami, Kristus, Engkaulah satu-satunya yang memerintah, berkuasa. Kuduslah Tuhan di dalam kami, diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya akan melihat begitu banyak pernikahan-pernikahan yang dipulihkan. Orang-orang yang kembali komit karena dia tahu Tuhan akan memakai engkau. Saya melihat anggur itu dicurahkan kembali lagi dalam rumah, dan keluargamu akan menikmati. Jadikan setiap anak-anakmu ini Tuhan orang-orang yang baru. Saya berdoa untuk kesaksian setiap mereka jadi berkat. Dari tempat ini Tuhan, mereka jadi berkat. Saya berdoa untuk setiap pernikahan, suami istri. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sempurna, tapi hari ini kami tahu Tuhan Yesus yang sempurna itu ada. Dan Tuhan punya rencana dengan pernikahan kami. Saya berdoa memberkati para suami yang ada di tempat ini. Padamu ada hikmat, padamu ada otoritas. Kalaupun Tuhan sedang berbicara hari ini untuk mengambil keputusan, ambil satu langkah. Karena Engkau mengambil keputusan, Engkau dipercaya. Tuhan memberikan kepadamu percayaan. Kalau hari ini padamu ada satu keraguan, karena ada sesuatu yang terjadi masa lalu, tanggalkan. Tanggalkan itu. Datang kepada Dia yang selalu memberikan kesempatan. Bukan cuma kesempatan, Dia memberikan kekuatan. Dan juga berdoa kepada para istri, supaya pada mereka Tuhan, benih ketekunan itu tidak pernah akan goyah. Mereka terus berdiri menjadi tiang doa dalam rumahnya, menjadi partner yang seimbang, menjadi seorang penolong yang selalu memberikan kata-kata penghiburan,
yang memberikan kekuatan kepada suaminya. Terima kasih Tuhan, menguduskan semua hubungan pernikahan, menguduskan semua komunikasi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperkatakan berkat bagi rumah-rumah, memperkatakan berkat dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Percaya Tuhan, bahwa di mana ada kerukunan, di mana semua sedang duduk bersama dan ada kerukunan, kesanalah Engkau akan memerintahkan berkat. Kesanalah Engkau akan memerintahkan berkat. Terjadilah apa yang tidak pernah dipikirkan, biarlah itu jadi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk semua pemulihan yang ada di dalam rumah ini Tuhan, di dalam jemaat ini, dalam keluarga ini. Biar kasih Tuhan, damai yang dari Tuhan mengatasi semuanya, mengatasi semua ego diri kami, keangkuhan manusia. Kami percaya Tuhan, kasih mau berbicara jauh lebih daripada semuanya. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk hal-hal indah yang akan Tuhan buat ke depan. Syukur untuk rumah ini yang menjadi rumah yang terbuka, di mana ada penerimaan di tempat ini Tuhan. Ada damai sejahtera. Orang akan berbicara tentang Kristus Yesus. Orang akan berbicara tentang model-model sempurna. Tapi di tempat inilah kami belajar dari Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Siapa kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita merenungkan Tuhan saudara. Dan sampai saudara angkat roti yang ada di tangan saudara. Kita tidak melakukan ini karena rutinitas, tapi inilah yang Yesus katakan. Yesus memberikan contoh yang pertama. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu dia memecah-mecahkan yang dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan merenungkan Yesus yang melimpah kasih karunia bagi kita, dengan mengingat dia, percayakah saudara, bahwa di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuhnya, dengan iman. Mari kita makan bersama. Dan dia juga mengambil cawan sesudah makan. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali mengingat akan aku. Saudaraku, ini bukan sekedar sebuah lambang, tapi itulah yang dia lakukan. Oleh darahnya kita ditebus, kita dijadikan baru, kita diperbaharui, kita diberi kekuatan. Semua yang lama sudah berlalu, segala kutuk-kutuk yang lama sudah berlalu. Oleh darah Yesus kita dijadikan yang baru. Percaya ke saudara bahwa di tangan kita dalam persekutuan kita dengan darahnya, dengan iman dan kasih. Mari ini bersama. Ucap syukur, tenanglah, terimalah dengan iman apa yang jadi janji Tuhan. Syukur, syukur, mengatasi semua keluhan-keluhan yang lain. Syukurlah, naikkan syukur saudara. Thank you Jesus. Amen, amen,
Kita sama-sama katakan amin. Saudara semua diberkati, amin. Saudara semua excited kita ada di musim yang baru. Kami semua dari Jemaat Roh Tenggarong, Pak Riz, Bung Riz, Kakak Riz, terima kasih sudah memberkati kami. We have a lot in common. Kita punya banyak kesamaan, saudara. Kita punya banyak kesamaan. Kita share the same proses. Kita melewati banyak proses yang kurang lebih sama. Banyak pengalaman-pengalaman, banyak musim yang Bung Riz lewati, saya juga lewati, tapi saya percaya saudaraku bahwa musim boleh berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, amin. Ya, musim boleh berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan kalau hari ini kita ada di musim yang baru, saudaraku, kita ada di musim yang baru. Ini sekali lagi saya mau bilang, sekali lagi di awal, bahkan ini belum start, kita nanti Natal, start yang pertama itu adalah Natal kita tanggal 11 Desember. Tolong bilang kanan kirinya, ajak tetanggamu, ajak temanmu, ajak kerabatmu, ajak siapapun yang ada, ajak sini. Tanggal 11 Desember kita akan ada Natal di tempat ini, saudaraku. Ya, itu akan dilayani oleh senior pastor kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kita percaya kita semua pasti akan diberkati. Dan kita hari ini kita bukan akhir. Kita udah dari tempat ini, kita bukan akhir. Justru ini adalah fresh start. Ini adalah awal yang fresh. Amin. Awal pertama, ya kan? Karena saudaraku, gereja ini yang sejatinya itu adalah diri saudara dan saya. Bukan gedung ini. Gedung ini ada infrastruktur untuk generasi demi generasi. Itu nanti adalah untuk membangun kehidupan saudara, membangun kehidupan anak-anak saudara, membangun kehidupan cucu dan cicit nanti buyut kita. Amin. Amin. Dan ini adalah sebuah bukti. Gedung ini, infrastruktur ini adalah sebuah bukti bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan yang akan menepatinya. Banyak hal, saudaraku. Ya, saya thank you, Pak Riz, sebuah penguatan buat kita. Musim yang baru, tinggalkan kebiasaan yang lama. Tinggalkan kebiasaan yang lama. Tinggalkan dulu mungkin suka bersungut-sungut, mungkin dulu suka kecewa, mungkin dulu suka, dan lain-lain. Ini keluarga saya, Pak. Jadi saya bisa dengan bebas saya ngomong. Mungkin kita ada satu dan lain hal, mungkin lupa disalamin, lalu kemudian merengut. Saudaraku sekarang udah nggak boleh lagi. Amin. Jadi bersyukur hari ini kita sudah ada di musim yang baru. Dan kalau sebentar kita akan berpisah satu sama yang lain, kita akan sudahi ibadah ini. Saya juga ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk supaya bisa bersama-sama terus berdoa untuk ministry di depan. Kita masih ada tempat di atas, saudaraku. Sejatinya nanti tempat ini itu adalah untuk ruang serbaguna untuk anak-anak kita, Rocky. Ya. Kita berdoa untuk tempat ibadah kita di atas. Dan itu adalah tempat ibadah yang bisa memuat lebih banyak jiwa. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan kirimkan ke tempat ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang punya haus, jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Untuk supaya mereka dapat bisa mengenal Tuhan yang mereka sebut. Mari sama-sama kita akhiri ibadah ini.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji bersatu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan langkah-langkah umat-Mu di tempat ini Tuhan penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Mereka akan berjalan daripada satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan yang besar itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Masalah itu hanya satu ukurannya, saudaraku, tidak lebih besar daripada Tuhan yang saudara sembah. Dan kesuksesan itu definisinya hanya satu, saudaraku, yaitu adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Biarlah kedua tangan saudara yang saudara angkat itu akan diberikan urapan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara, yang akan menjaga kehidupan saudara tidak melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membuat kehidupan saudara berhasil dan beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membuat kehidupan saudara lebih daripada pemenang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya ide-ide kreatif itu turun di atas kehidupan saudara. Apapun yang saudara kerjakan tidak pada bentuk hasilnya lagi, meningkat kualitasnya, bermultiplikasi bersama dengan Tuhan. Terimalah segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya saudara melakukan semua tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara terjadi dengan caranya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, pada waktunya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Dan biarlah kiranya engkau menerima semua yang terbaik dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.